Di ujung selatan Pulau Kalimantan, terdapat sebuah kabupaten yang kaya akan potensi alam dan budaya, Kabupaten Tanah Laut. Dengan luas wilayah lebih dari 3.600 km persegi, daerah ini menjadi rumah bagi ribuan kehidupan yang tumbuh di antara laut, gunung, dan hamparan sawah yang hijau. Tanah laut bukan sekedar nama, tapi cerminan dari kehidupan masyarakat yang bersatu antara tanah yang subur dan laut yang melimpah. Dalam 2 dekade terakhir, tanah laut menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa, dari infrastruktur yang berkembang pesat hingga peningkatan kualitas sumber daya dan sektor pertanian yang semakin berkembang. Inilah kisah dari Tanah Laut tentang semangat membangun dari akar tradisi hingga menjadi sebuah masa depan yang penuh harapan. Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama kemajuan tanah laut. Dari jalan utama yang menghubungkan Pelaihari hingga Tanjusung, Jorong hingga Kurau, pembangunan terus berjalan untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi hasil bumi. Jalan-jalan desa yang dulu terjal kini mulai diaspal. Jembatan-jembatan baru menghubungkan antar wilayah dan pembangunan drainase, serta perumahan rakyat membawa wajah baru bagi daerah. Rumah sakit daerah yang memadai dan fasilitas pendidikan yang tersedia di setiap kecamatan seperti TK dan SD. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga berkomitmen meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan kantor pemerintahan yang modern seperti di belakang saya ini, yaitu mall pelayanan publik. Itu perkembangan digital juga turut mendorong partisipasi. Ini masyarakat desa juga mengenal dunia luar melalui jaringan internet, membuka peluang usaha serta membuka pendidikan yang lebih luas. Kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari segi bangunan, bisa diukur dari segi manusia dan suatu perkembangannya. Contohnya yaitu manusia itu penggerak dari kemajuan suatu daerah. Di Tanah Laut itu tidak hanya fokus dari segi pembangunannya, yaitu fokus dari segi macam-macam. Salah satu contohnya yaitu dari pendidikannya, mulai dari dasar dan sampai di perguruan tinggi. Program beasiswa daerah dan pelatihan kerja telah membuka peluang baru bagi generasi muda. Mereka kini belajar tidak hanya di dalam ruangan kelas, tetapi juga langsung di lapangan belajar teknologi, kewirausahaan, pertanian modern, dan digitalis ekonomi. Kita juga melihat banyak perempuan di Tanah Laut berperan aktif dalam bidang ekonomi daerah, dari pelaku UMKM, pengrajin makanan daerah, pengelola wisata desa, dan mereka membawa wajah baru bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Budaya lokal tetap menjadi akar yang kuat. Tradisi Banjar dan budaya pesisir dijaga melalui kegiatan seni, tari, dan festival daerah yang menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas tanah laut. Pertanian adalah denyut nadi kehidupan masyarakat tanah laut. Sebagian besar penduduk bergantung kepada hasil tanah dan hasil alam yang melimpah. Pelaihari dikenal sebagai sentra padi, Kurau dikenal sebagai tangkapan ikannya, dan Bati-Bati dan Jorong dikenal sebagai penghasil sayur dan buah unggulan. Ini sektor pertanian di Tanah Laut tidak lagi berjalan dengan cara tradisional semata. Modernisasi pertanian mulai diterapkan melalui penggunaan mesin tanam, sistem irigasi modern, dan pupuk organik yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah juga terus mendukung dalam program inovasi pertanian terpadu, menggabungkan sektor peternakan, perikanan, perkebunan dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan. Tak hanya itu, banyak anak muda kembali ke desa untuk menjadi petani modern. Mereka membawa semangat baru, menjadikan pertanian bukan hanya sumber berpenghasilan, tetapi juga kebanggaan dan menjadi berkelanjutan. Menatap tahun 2030, Tanah Laut memiliki visi besar menjadi kabupaten yang maju,
daya saing dan berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang semakin merata, masyarakat yang berpendidikan dan produktif, serta pertanian yang tangguh dan modern, tanah laut siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Selatan. Pemerataan pembangunan diharapkan tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga terjadi di desa-desa agar seluruh masyarakat merasakan dampak dari infrastruktur dan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2030, tanah laut diharapkan menjadi lingkungan yang hijau, berketahanan pangan, serta memiliki generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Inilah tanah laut yang kita cita-citakan. Tanah laut maju tanpa melupakan budayanya. Dan sejahtera tanpa mengorbankan alam yang menjadi sumber kehidupannya. Dari tanah yang subur dan lautan yang luas, dari kerja keras dan kebersamaan, tanah laut terus menuju menjadi daerah yang kuat dan penuh harapan. Pembangunan bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang perjalanan-perjalanan menuju kesejahteraan bersama. Inilah tanah laut hari ini dan inilah tanah laut masa depan. Tanah yang kita cintai, laut yang kita jaga. Bersama menuju tanah laut 2030. Bagaimana infrastruktur perkembangan tanah laut untuk belakangan tahun ini? Apakah infrastruktur dan fasilitas di tanah laut ini sangat membantu kegiatan Bapak pada setiap harinya? Apakah fasilitas dan sarana infrastruktur yang perlu ditingkatkan itu apa aja? Kayak saya anggota lanjutan di sekolah di pedalaman gitu. Apakah Bapak di pedesaan itu cukup merata pembangunannya seperti di kota? Iya, cukup meratanya. Ya, banyak desa atau di pedalaman itu yang cukup meningkat, ya setara dengan kota sekarang. Apakah infrastruktur atau fasilitas yang perlu ditingkatkan di tanah laut ini, Pak? Alhamdulillah cukup ditingkatkan. Ditingkatkan itu dari segi fasilitas umumnya, yaitu biasanya kan di daerah kota itu setiap pagi ada penjemputan bis ke sekolah. Nah, di daerah pedalaman itu sering tidak ada angkutan umum seperti bis yang menjemput anak untuk ke sekolah dan sebaliknya juga untuk pulang. Ya Pak, terima kasih Pak untuk wawancara pada tugas saya ini. Mohon maaf Pak. Tanah laut membangun dengan hati, maju bersama rakyatnya. Ya dah.